Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insyirah NPM 18210009, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Malahayati. Baiklah, saya akan memaparkan sebuah materi pajak PPh pasal 21 sampai 26. Sebelum saya menjelaskan apa itu PPh pasal 21 sampai PPh pasal 26, ada baiknya kita mengetahui apa itu pajak. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Materi selanjutnya yaitu PPh pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif PPh 5%, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif PPh 15%, PKP 50 juta sampai 250 juta, tarif PPh 25%, 250 juta sampai 500 juta, dan tarif PPh 30%, PKP penghasilan kena pajaknya di atas 500 juta. Nah, berikut salah satu contoh PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berikut salah satu gambaran objek PPh pasal 22, pemungutan PPh pasal 22, dan tarif PPh pasal 22, beserta contoh PPh pasal 22. Selanjutnya yaitu PPh pasal 23. PPh pasal 23 dipotong atas penghasilan yang terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa, dan imbalan yang sehubungan atas jasa teknik. Adapun yang menjadi subjek pajak adalah penerimaan dari penghasilan tersebut terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Nah, sedangkan tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut gambaran tarif PPh 23 dan objeknya, dan beserta contoh PPh pasal 23. Berikutnya, PPh pasal 24, yaitu salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahunan berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Atas pajak tersebut, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak terhutang dalam tahun pajak yang sama. Batas maksimum kredit pajak adalah nilai yang terendah dari unsur 3 perhitungan. Yang pertama yaitu jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan. Yang ketiga, penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak.
dikali PPh terhutang atas seluruh penghasilan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, berikut salah satu contoh PPh pasal 24. Berikutnya, PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Rumus perhitungan PPh pasal 25, jumlah PPh terutang dikurangi kredit pajak. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak PKP dikalikan 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Berikut salah satu contoh PPh pasal 25. Nah, yang terakhir yaitu PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek luar negeri. Nah, untuk tarif PPh pasal 26, warga negara asing WNA yang tinggal kurang dari 183 hari diperkenakan PPh pasal 26 tarif 20% dari penghasilan bruto. Nah, berikut salah satu contoh PPh pasal 26. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pajak PPh pasal 21 sampai PPh pasal 26. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun, dan jangan lupa like and subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.